ketika kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika, kita akan ke deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Kalau tadi di barisan aritmatika kita tahu U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan A plus B, U3 diketahui A plus 2B, U4 A plus 3B, dan seterusnya sampai UN adalah A plus N-1B. Kita itu dapat menjumlahkan suku-suku ini dari barisan aritmatika tersebut, yaitu S1. Kenapa S? Kalau jumlah kita simbolnya S, kalau suku simbolnya U. Kalau S1 berarti sama dengan U1, sama dengan A, karena hanya U1 saja yang bisa dijumlahkan, tidak ada lainnya lagi. Kalau S2 berarti ya U2, U1 ditambah U2. Jadi dua suku ini dijumlahkan. Kalau S3 berarti U1 ditambah U2 masih ditambah lagi U3. S4 U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Dan seterusnya, kalau misalkan S10 ya berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya sampai U9 dan plus U10. Itu namanya jumlah suku-suku atau jumlah suku ke N. Barisan baru yang dibangun dari barisan aritmatika ini dengan cara menjumlahkan suku-sukunya disebut sebagai deret aritmatika. Jadi tahu ya perbedaannya, kalau barisan itu dia hanya sebatas angka saja yang diurutkan dengan pola tertentu. Kalau deret aritmatika dia adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Nah, ini adalah asal-usul rumus deret aritmatika. Tentunya di SMP kan udah pernah bahas, jadi saya cuma sepintas saja di sini. Intinya sih kita tahu bahwa rumusnya kan ini ya, Sn sama dengan N/2 kali A plus UN. Tapi dari mana coba kita lihat ya. Penemunya adalah, kalau salah baca ya maaf, Carl Friedrich Gauss. Ya, jadi Pak Gauss ini dia adalah matematikawan dari Jerman. Dia yang mendapatkan rumus deret aritmatika. Ceritanya ketika dia umur 3 tahun, dia itu bisa ngoreksi kesalahan daftar gaji dari tukang batu yang kerja sama ayahnya. Keren ya, umur 3 tahun. Lalu di umur 10 tahun, dia bisa memberikan bisa menjawab soal dari gurunya gitu. Jadi waktu itu gurunya ngajar di kelasnya, gurunya ini pengen istirahat gitu ya waktu jam ngajar. Jadi gurunya ini memberikan soal tentang ini nih. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai 100. Kira-kira berapa? Gitu kan. Jadi Gauss ini menghitung bersama dengan teman-temannya gitu. Cuman Gauss ini dipikir sama gurunya itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ternyata Gauss bisa memecahkan masalah itu dengan cepat dan tepat. Nah, baru nanti dia akan ketemu yang namanya rumus deret aritmatika. Ternyata Gauss ini bukan anak yang penurut ya, bukan anak yang baik juga. Dia bahkan seorang pembuat masalah di kelas dari buku yang ibu baca, dan juga merupakan orang yang memiliki kemampuan memecahkan masalah. Jadi kalau Gauss aja bisa untuk memecahkan masalah gitu tentang matematika, pasti kalian juga bisa. Kita lihat ya bersama bagaimana cara dia memecahkan masalah ini. Kenapa bisa, caranya cepet banget. Dia menggunakan penjumlahan ini nih. Kalau S10, S lagi jumlah ya. S10 dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan 10. Kalau kita menjumlahkan itu kan banyak ya, tapi kalau dia enggak, dia menjumlahkannya begini. S10 itu kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 10. S yang ke-10 juga dia dari belakang nih menuliskannya. 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 sampai 1. Akhirnya dia jumlahkan itu, jumlahkan semua ini jadi ada 2 S10, jadi 2 S10.
Lalu dia jumlahkan nih 1 tambah 10, 11, 2 tambah 9, 11, 3 tambah 8, 11, 4 tambah 7, 11, 5 tambah 6, 11, 6 tambah 5, 11, 7 tambah 4, 11, 8 tambah 3, 11, 9 tambah 2, 11, 10 tambah 1, 11. Setelah itu dia bisa menghitung 2S10 sama dengan 11-nya berapa kali? Oh, 10 kali, berarti 10 kali 11. Jadi kalau saya mau cari S10 sama dengan dibagi 2 kan ya, jadi setengah kali 10 kali 11 sama dengan 55. Jadi ketika Gauss diminta untuk gurunya menghitung tentang 1 tambah 2 sampai 100, dia menggunakan teknik ini dan dia bisa menyelesaikan dengan cepat, sehingga teknik ini dinamakan dengan rumus deret aritmatika yang diperkenalkan oleh Gauss. Gitu ceritanya. Jadi apa sih rumusnya? Rumusnya tuh ini. Teknik Gauss ini setelah disederhanakan untuk mencari rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika, Sn sama dengan n per 2 kali A tambah UN. Atau bisa juga Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n-1B. Dari mana dan kapan kita pakai yang ruas kiri dan ruas kanan? Ruas kiri dipakai kalau suku Kn-nya diketahui. Ruas kanan dipakai kalau A dan B-nya yang diketahui. Paham ya sampai sini? Nah, siapa Sn? Sn itu jumlah suku ke N-nya yang ditanyakan biasanya. N itu banyaknya suku, A itu suku pertama atau U1, B itu beda atau selisih, tetap sama, UN itu suku ke N-nya.